Hey, halo brother sekalian. Aduh. Maaf, ini protokol kesehatan harus tetap digunakan, tapi ketika saya menyampaikan hal-hal di konten saya harus buka supaya jelas. Jadi mohon maaf, bukan berarti mengabaikan protokol kesehatan. Oke, brother, saudara-saudara sekalian, ketemu lagi di konten saya yang ketiga bersama saya Dito dalam judul Desa dan Cerita. Dan hari ini saya akan membawa seorang teman dari timur Indonesia, agak ke tengah sedikit sih, di Maluku tepatnya. Orang bilang Molucas, orang timur tengah, kadang ada yang menyebutnya dengan istilah Jazirah Al-Mul. Mungkin sih, tapi saya rasa ya memang itu. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung panggilkan saja teman saya dari jauh, dari Maluku, namanya Admin. Kakak Admin! Kakak, masuk kakak! Permisi om, siap. Ya. Kabar nih? Alhamdulillah, baik om. Terus Lu ada om? Baik. Yos, ini lah. Siap. Luar biasa. Hari ini orang Jawa bertemu dengan orang Maluku. Tapi selalu bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena disatukan lewat dua warna, yaitu merah dan putih. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk biasa subscribe, like, dan komen dalam channel saya. Ya, kita langsung aja. Kakak Admin. Iya om, gimana? Kakak sekarang dinas di mana kakak? Saya 2016 itu pertama di PDN. Di PDN. Terus 2017 saya ditugaskan untuk ke pusat Kementerian Dalam Negeri. Oh, berarti setelah lulus dari tempat pendidikan, ya, di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, lalu kembali dulu ke Maluku. Iya, Kembali ke tahun Maluku. di kabupaten. 1 tahun di kabupaten ya. Kabupaten mana itu kakak? Saya di tepatnya di Kabupaten Maluku Tengah. Maluku Tengah. Iya, betul sekali. Terus 1 tahun di sana, kemudian negara memanggil tepatnya ya, negara memanggil untuk bergabung di Kementerian Dalam Negeri. Jadi yang mungkin beliau ini ketika awal tugas hanya membina 1 kabupaten. Saat ini dia membina 1 negara, 1 Indonesia. Kasih tepuk tangan dulu, kakak Admin. Ya jangan tegang-tegang kakak. Iya, santai. Tegang itu untuk beberapa hal bagus, tapi saat ini kita butuh santai. Siap. Kakak Admin, kalau kita bicara desa yang artinya adalah tanah kelahiran atau tumpah darah, itu banyak desa di Indonesia, hampir 74.954 desa. Betul. Ya, dan berbagai macam istilah, berbagai macam adat kebudayaan, berbagai macam ciri tradisional yang diakui oleh pemerintahan Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, itu semuanya berbeda. Mungkin ada yang disebutnya kepala desa, sama dengan saya di Jawa. Tapi begitu saya sampai ke Ambon, sampai ke Maluku, ternyata saya tidak menemukan desa, saya menemukan negeri. Ketika saya di Sumatera Barat, saya bertemu dengan namanya Nagari. Nah, ada waktunya nanti kita akan mengulas tentang Nagari, tentang kampung, tentang duta. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang negeri dari Maluku. Ya, Maluku di mana orang-orangnya itu pasti pandai untuk bernyanyi. Tapi lama-lama ngomong kering juga di tenggorokan. Minum? Bagaimana? Mau minum? Boleh dong. Minum ya. Mana nih anggota nih? Hey bro! Siap om. Yuk, minta tolong ambilin minum. Haus. Ini teman dari jauh, dari Maluku. Masa nggak minum-minum? Oke. Lewat dulu. Siap. Nggak apa-apa. Oke. Biasa.
Ada dua nih Om, ada merah sama hijau putih. Ya, kalau merah sama putih sebenarnya nggak ada sih. Nah, saya ini. Nah, ini Denny ya. Ini Siap. Denny. Nah, lihat sini dulu, Bro. Nah, ini Denny. Dia salah satu fansnya Superman is Dead. Oh, mantap. Ya. Siap. Tapi dia juga berbakti pada NKRI, bergabung bersama kami untuk membina desa juga, dan dia adalah koordinator tim kreatif kami di sini. Ya. Siap. Om, salam kenal ya Om. Oke Om. Siap. Jangan lama-lama, sama-sama cowok. Ya. Oke. Oke. Nah, kembali ke belakang kamera. Yo. Aduh. Luar biasa ini. Iya. Minum dulu kakak nih. Pasti jauh toh perjalanan dari Ambon. Saya tahu. Yo, ini minum. Dari tadi sebenarnya saya mau bilang ke Om sih ada air nggak, tapi Hmm. bersyukur alhamdulillah Om sudah tawarin. Saya juga terlalu banyak ngomong, harus juga. Ya, diirit-irit dulu kakak karena kita masih panjang. Siap Om, siap. Nah, Saya juga tidak terlalu aus amat sih Om. Oh iya. Orang di sana tahan minum semua. Kakak mungkin bisa cerita bagaimana desa di sana, bagaimana pemilihan kepala desanya, adakah BPD-nya atau tidak, atau ternyata di sana nggak perlu ada pemilihan kepala desa karena sudah turun-temurun. Siapa yang tahu? Nah, sekarang saatnya kakak admin untuk bercerita. Ya. Monggo, Mas. Mas Kasih Om admin. ya, saya izin ya Om. Kalau saya berbicara desa, yang mungkin yang kita tahu mungkin kayak di Jawa, terus tempat lain ya sebutannya tetap desa ya kayak tadi Om bilang. Tapi ada keunikan di Ambon tuh yang sebutan desanya itu disebut satu negeri. Wait, di Ambon desa disebut Negeri. negeri. Oke. Betul sekali Om. Nah, di tempat saya tuh, saya dulu waktu pertama kali lulus terus ditugaskan di kabupaten, alhamdulillah saya ditugaskan di sana tuh ya sering kerjasama dengan sini sih Om. Oke. Dinasnya yaitu DPM. Makanya saya juga kemarin saya sempat bersentuh langsung dengan masyarakat desa atau negeri di sana. Berarti tidak jauh berbeda ketika Ya, tugas betul sempat sekali. tugas di kabupaten dengan Betul. tugas di Kemendagri sama-sama mengurusi tentang desa. di desa. Iya. Tapi waktu di Kemendagri mungkin ada spesifikasinya khusus penyelenggaraan pemerintahan desa. Betul sekali Om. Yo. Kalau kita berbicara negeri di Ambon, banyak keunikannya Om. Maksudnya gini Om ya. Kalau mungkin sebutan-sebutan di kayak di Jawa, terus di provinsi-provinsi lain lah, itu pasti ada penyebutan-penyebutan sendiri. Tapi kalau secara administrasi mungkin penyebutannya yang sudah diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, berlaku. ya. Kalau kami yang di negeri adat kemungkinan ada penyebutan tersendiri Om. Contohnya kayak misalnya di provinsi lain mungkin bilangnya BPD ya Om ya. Ya, BPD. Nah, kalau di tempat kami itu bilangnya sandiri Om. Oh, jadi teman-teman sekalian di desa kakak admin ini ada istilah negeri adat, ya. Iya betul. Atau mungkin disebut juga sebagai desa adat. Iya. Terus kemudian ketika di sana negeri adat itu juga ada BPD-nya. Nah, BPD itu kita kenal sebagai Badan Permusyawaratan Desa. Tapi lebih mungkin di tempat kakak admin ini lebih pada BPD adat gitu ya. Ya, Badan Permusyawaratan Desa adat dengan sebutan Sandiri negeri. Saniri Negeri. Oke, lanjut kakak. Nah, terus mungkin ada penyebutan lain juga seperti kepala desanya Om. Mungkin di provinsi lain ya tetap pada sebutan yang umum, Kepala desa. betul. Kalau di tempat kami itu sebutannya raja. Raja. Nah, kalau raja atau dengan nama lain tuh bisa dibilang kalau masyarakat Ambon sih, khususnya kabupaten saya ya Om ya, itu mereka sering manggilnya upu. Upu itu namanya. Upu tuh istilahnya ya sama dengan raja lah. Tapi penyebutan kalau misalnya negeri di sana tuh kalau raja tuh udah dipanggil upu. Tapi kalau misalnya orang lain yang baru misalnya kayak dari
pusat datang ke daerah, terus mampir di suatu negeri, pasti sebutnya itu raja. Raja. Nah, tapi kalau kami yang sudah berdomisili di sana tuh biasanya manggilnya Upu. Upu. Iya. Bapak Raja disebut juga atau dipanggil juga Upu. Betul sekali Om. Nah Om, mungkin saya sedikit bercerita mengenai bagaimana tata caranya sampai pengangkatan Saniri, terus pengangkatan raja mungkin ya Om, Ya. sampai terbentuknya raja. Mungkin seperti yang kita ketahui mungkin kayak di provinsi lain atau yang bisa dibilang, kalau di kami sih bilangnya di Ambon tuh desa administratif atau negeri administratif ya Om ya. Itu ya kalau yang administratif berarti ikutnya umum ya Om ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, peraturan yang berlaku. Tapi kalau misalnya sudah negeri adat Om, itu kami tuh biasanya kalau mulai dari pengangkatan sendiri ya Om ya. Ya saya belum bisa bicara negeri lainnya. Ya. Mungkin saya lebih spesifik ke negeri saya ya Om ya. Ya. Mungkin karena posisinya adat istiadat di desa adat di desa saya tuh sebagian banyak sih sudah mengikutinya. Mungkin dari banyak negeri ini juga banyak karakter juga ya. Betul Om. Dari tiap-tiap negeri itu mungkin beda-beda pemilihan. Jadi untuk kali ini kakak admin lebih mengerucutkan di negeri adatnya kakak admin pasti betul ya. sekali, Om. Kalau di negeri saya tuh nama negerinya tuh Sirisori Islam. Negeri Sirisori Islam. Oke. Pertama kalau kita bicara untuk Saniri negeri ya Om ya. Saniri negeri itu di sana tuh biasanya diangkat dari 5 anasoa Om misalnya bilangnya. Anasoa. Betul. Anasoa itu biasanya gabungan dari beberapa marga Om. Yang pertama kayak misalnya di tempat kami itu ada Soa Namaulu, terus Soa Samasuru, Seilehu, terus Hawoni sama Tita Somyo. Nah, dari 5 anasoa ini itu biasanya ada perwakilan untuk menjadi Saniri. Anasoa ini marga? Anasoa itu gabungan dari beberapa marga. Oh, gabungan dari beberapa. Terkecuali Anasoa yang pertama itu yang paling tua karena posisinya sejarahnya mungkin ya Om ya. Yang saya ketahui kalau sejarahnya itu Anasoa yang pertama atau itu marga yang pertama yang masuk di kampung saya itu marga Salatalobi. Makanya dia di situ kalau dibicara Anasoa dia tuh nggak tergabung dari marga-marga yang lain karena posisinya dia itu orang yang pertama tinggal di tempati di kampung saya Om. Itu sesuai dengan sejarahnya. Yeah. Terus dari Samasuru itu udah gabungan beberapa marga 3-4 marga. Terus Seileu 3-4 marga juga ada beberapa, mungkin bisa lebih juga tapi saya mungkin tidak tahu lebih spesifiknya marga-marga apa saja ya Om ya. Tapi kalau misalnya dari 5 soa ini itu biasanya mereka utuskan kayak beberapa orang. Kalau yang Anasoa pertama tuh yang paling datang yang pertama tuh Om, yang kayak misalnya saya sebut tadi Namudu, itu perwakilannya untuk sana itu 3 orang Om. 3 orang. Terus kayak Samasuru itu 2 orang, terus Seileu 2 orang, terus Hawoni 2 orang, sama Tita Sumi 2 orang, gitu Om. Jadi kalau mau dihitung-hitungnya sekitar 11 Om. 11 ya. 11 Saniri ya Om ya. 11 Saniri. Atau BPD ya Om ya. 11 perwakilan ya ini ya. Perwakilan dari beberapa marga yang tergabung gitu. Ya. Memang saudara-saudara sekalian disebutkan bahwa jumlah anggota BPD itu ganjil. Dia tidak bisa genap. Karena apa? Karena ketika nanti ada perhitungan suara misalnya dalam bentuk voting bisa jelas 2/1 untuk perhitungan suara. Oke, lanjut kakak. Tapi jangan lupa minum dulu kakak. Sudah santai Om. Yo. Maksudnya saya mau jelaskan sini lagi Om, maksudnya mengenai untuk cara pemilihan sanirinya. Kalau pemilihan saniri di kami itu karena negeri adat itu biasanya dibuat musyawarah negeri. Oke. Musyawarah negeri itu terkumpul dari 5 soa yang tadi Om. Terus mereka sudah bicara gimana untuk memutuskan siapa aja yang naik untuk mewakili tiap-tiap marganya, tiap-tiap rumah anasoanya. Setelah itu mereka bikin musyawarah desa, kemudian pengajuan di kecamatan ke kabupaten dan pelantikan sesuai dengan yang undang-undang peraturan yang berlaku lah. Gitu. Kalau untuk pengangkatan anasoa ya Om ya. Terus setelah dari anasoa tuh biasanya kami juga di sana tuh ada bilang
kepala soa. Kepala soa. Kepala soa itu sama dengan kalau di provinsi lain atau di daerah-daerah lain mungkin dibilangnya kayak ketua RT ya. Ketua RT. Itu Oke. satu klik di bawah raja kalau di kami sana. Kalau misalnya kepala soa itu satu klik di bawah raja. Mungkin kepala dusun mungkin ya. Ya mungkin lah. Iya, gitu iya. ya. Kalau kami sana itu bilangnya kepala soa di negeri kami itu satu klik di bawah raja. Nah, itu mereka tuh dari lima anak soa itu Kepala soa. diangkat, jadi siapa aja yang diangkat untuk jadi kepala soanya itu sama dengan RT gitu. Oke. Kalau kita berbicara itu terus nanti untuk bicara mengenai pemilihan rajanya Om ya. Pemilihan Mungkin raja. di daerah lain kita tahu bahwa pemilihan rajanya itu secara demokrasi ya Om ya. Demokrasi. Pemilihan orang datang coblos mungkin. Mungkin. Ya. Kalau di tempat kami itu uniknya kami itu silsilahnya itu sesuai dengan keturunan. Keturunan. Berarti memang sudah ada garis tersendiri. Iya Om, betul. Yang itu memang sudah digariskan menjadi raja ya. Betul. Dari dulu sampai sekarang tuh tidak bisa digantikan lah istilahnya Om. Oke. Mungkin ada digantikan tapi itu mungkin melalui Tidak- adat-adat yang gimana gitu Om. Tapi setahu saya sampai sekarang nih Om ya, itu dari turunan raja kami itu masih yang sama sih Om. Sudah ganti beberapa kali. Sudah Tapi ganti beberapa kali tapi masih satu jalur keturunan satu jalur ya. keturunan, betul sekali Om. Jadi kalau pemilihan raja di tempat kami tuh uniknya, dari kalau sudah 5 saniri dari 5 anak soa ini Om yang sudah diutuskan sebagai saniri, itu biasanya mereka pergi ke satu rumah, yaitu rumah yang garis temurunnya raja. Untuk meminta dari pihak rumah tersebut, Iya, betul. dari pihak rumah atau marga tersebut untuk memutus siapa untuk naik jadi raja. Jadi gitu. raja. Setelah dari berunding dari satu mata rumah itu untuk menjadi dari keturunan rajanya, kalau sudah misalnya Om nih diangkat dari silsilah keturunannya raja. Ya. Terus Om dipercayakan di marga Om untuk dijadikan raja. Jadi dari saniri negeri ini datang ke tempat Om, terus kalau sudah bicara dengan keluarga Om dan semuanya udah sepakat untuk Om naik sebagai raja, mereka Dibawalah ke rumah itu. bukan dibawa ke rumah itu, tapi mereka melakukan proses administrasinya Om. Oh Gitu. iya. Jadi proses administrasinya itu ya seperti biasa, pengusulan ke kecamatan, selesai dari kecamatan ke kabupaten, terus nanti ada tindak lanjut dari bupati dan lain-lain. Iya, iya. Biasanya kayak gitu sih Om. Kalau selesai sudah dari situ, untuk mengangkatkan rajanya, pelantikan rajanya, itu uniknya di tempat kami itu harus memakai adat Om. Harus memakai adat. Betul Om. Nah, ini saudara-saudara sekalian, bahwa budaya adat ini tidak bisa dipisahkan dari sisi manapun, dalam ranah apapun seperti pemerintahan dan sebagainya, dan ini masih diakui dan akan dipertahankan dalam wilayah NKRI. Oke, terus gimana tuh? Iya, minum dulu kakak. Sumpah. Iya. Om aja bisa aus, mas saya nggak bisa. Iya. Saya tidak melihat punuk di punggung kakak, jadi bukan onta. Dulu teman saya waktu IPDN ada yang punuk di sini Om. Oke. Dari Jawa Tengah juga sih. Sampai saya. Maaf Om, bukan menyindir sih, tapi sekedar informasi aja. Oke. Mungkin rata-ratanya ya. Enggak juga ya. Maksudnya kalau lihat badan Om ini, kayaknya makmur sekali Om ya di Ini hasil dari perjuangan. luar biasa, betul. Siap senior. Oke. Minum dulu, minum dulu. Terus kita lanjut ya Om ya. Lanjut ya, ini masalah Betul. pengangkatan raja ya, Mas, pengangkatan raja. Kalau misalnya sudah selesai di proses di kabupaten Om, terus nanti acara pelantikannya itu Om, biasanya di negeri kami itu kayak misalnya Om yang Om dari keturunan raja terus sudah terpilih, terus mau dilantik nih Om. Itu biasanya dibikin kayak, kalau kami misalnya bilang sih acara adat. Acara adat. Kalau mungkin orang lain mikirnya kayak ritual dan Ya. lain-lain, tapi sebenarnya bukan ritual sih kami itu ya Memang ada melestarikan budaya ya. budaya dari dulunya kayak gitu untuk pengangkatan rajanya gitu. Itu kalau di tempat kami, kalau misalnya Om sudah dipilih, terus nanti ada yang namanya di sana tuh
biasanya dari tempat kami itu ada namanya Upu Lima, Om. Upu Lima. Betul, Om. Upu Lima itu orang-orang yang memang sudah diwariskan dari adat ya, Om ya. Untuk dari itu ada sejarah ceritanya sih, Om. Mungkin Ya, saya nggak bisa bahas ya. di sini, Om ya. Tapi di sana sebutnya ada Upu Lima. Nah, mereka tuh Upu Lima itu perwakilan dari 5 marga, bukan 5 soa ya, Om. Ya, 5 dari marga. 5 marga yang memang sudah dari dulu sesuai dengan adat yang memang sudah dipercayakan turun-temurun lah, Om ya. Kayak gitu. Nah, mereka tuh yang nanti dari malam tuh biasanya mereka bikin ada di sana tuh pembersihan air itu mungkin dulu nenek moyang kami tempat apa persinggahannya ya, Om ya. Ya. Nah, makanya ada kami tuh di sana tuh untuk pengangkatan raja tuh biasanya ada kayak pembersihan air, kemudian ya banyak lah, Om. Mungkin saya nggak bisa jelaskan semua karena posisinya itu ritualnya itu bisa dari malam sampai pagi. Nah, kalau sudah tahu rajanya, nanti raja tuh pergi minta izin ada di sana namanya rumah tua rumah tua Saimima, Om. Rumah tua Saimima. Nah, itu biasanya dari orang yang terpilih sebagai raja itu pergi meminta restu, Om. Nah gitu. Habis selesai dari situ mereka antarkan lagi ke imam negeri. Berarti setelah dapat restu dari rumah tua Saimima, lalu ke imam negeri. Betul, Om. Selesai dari imam negeri, terus mereka bawa ke Baileu. Gitu. Ke Baileu, dan disitulah mereka mengadakan upacara adat sekaligus pelantikan. Ya, betul, Om. Pelantikan raja dan juga pelantikan saniri juga. Tidak, Om. Hanya raja yang bisa dilantik di Baileu gitu ya. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Keunikan yang tidak ada di pulau-pulau lain. Negeri di Maluku, negeri Sirisori. Betul. Mungkin masih ada negeri-negeri yang lain yang punya karakteristik tersendiri. Ya, kemungkinan juga masih banyak wilayah-wilayah lain yang mempunyai budaya-budaya tersendiri, keindahan-keindahan tersendiri, dan itu patut kita hormati. Ya, terima kasih sekali Kakak Admin untuk kehadirannya. Habis ini tiketnya udah siap untuk kembali ke Ambon. Ya. Nggak usah. Saya sebenarnya bukan mau balik kampung. Oke. Saya masih bekerja di sini. Oh, Kakak Admin ternyata bekerja di sini. Ya, dia terpanggil dari putra-putra terbaik di daerahnya untuk berkarya bagi negeri di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Pendidikan Dalam Negeri. Sukses Kakak Admin untuk tugasnya. Terima kasih banyak, Om. Ya, Tuhan memberkati, Om. Insya Allah. Amin. Ya, Om. Sampai di sini, saudara-saudara sekalian, konten kita siang hari ini bersama Kakak Admin Saimima dari Maluku. Jangan lupa tetap subscribe, like, and comment pada channel saya. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Jaya Indonesia, Indonesia Jaya. Hidup desa.